Hai semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi tanggal di database SQL ya. Entah itu MariaDB atau MySQL atau Oracle. Nah, saat ini saya akan mencobanya di database MariaDB bawaan dari XMPP ya. Nah, silahkan buka phpMyAdmin, kemudian pilih database yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan database saya yang lama. Nah, saya akan mencoba menggunakan fungsi tanggal pada perintah query di sini. Nah, sebelum saya mencoba menggunakannya akan saya sampaikan sedikit fungsi tanggal. Nah, di SQL itu terdapat beberapa fungsi tanggal. Nah, ini membantu kita dalam melakukan pemanggilan tanggal. Kita ingin tahu sekarang tanggal berapa. Itu udah ada fungsi yang disediakan oleh SQL-nya. Nah, kita pengen tahu waktu, tanggal dan jamnya. Itu juga udah ada dari SQL. Nah, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut untuk mempermudah pekerjaan query kita. Nah, di sini saya akan menggunakan phpMyAdmin dan menggunakan terminal ya. Nah, misal nih, saya buka dulu terminalnya. Bagi teman-teman bisa menggunakan terminal ataupun menggunakan phpMyAdmin, sama sama aja ya. Nah, misal saya akan menggunakan fungsi date yang paling dasar. Nah, yang pertama adalah ada fungsi current timestamp. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini, select current time stamp. Nah, fungsi current timestamp ini menghasilkan tanggal dan waktu sekarang. Nah, ini kita nggak perlu mengetahui atau mengambil query atau membuat coding yang lebih sulit untuk menggunakan waktu sekarang. Nah, di terminal ini saya juga akan mencobanya. Saya login dulu ke database-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan databaseku. Nah, kemudian saya akan mencoba menggunakan perintah query current timestamp juga ya. Select current timestamp. Hasilnya sama. Nah, selain itu ada fungsi-fungsi tanggal yang lain. Ini fungsi dasar yang mungkin paling sering kita pakai. Biasanya untuk mencatat log kejadian ya. Nah, biasanya untuk mencatat log kejadian kita akan menyimpan waktunya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi tanggal bawaan dari MariaDB ini. Nah, selain itu ada fungsi seperti ini, select now. Nah, ini juga mengembalikan tanggal dan jam sekarang. Seperti ini, ya. Nah, ada lagi select UTC underscore time. Nah, ini dia mengembalikan tanggal dan waktu sistem database sesuai dengan waktu UTC, formatnya tanggal dan jam. Nah, ini. Oh, maaf, ini UTC time ya. Nah, mungkin ada select UTC seperti ini. Mungkin date. Nah, dia mengembalikan tanggal sesuai UTC. Kalau yang tadi UTC time dia mengembalikan waktu sesuai jam UTC. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan UTC plus 7 ya. Nah, makanya ada perbedaan jam di sini. Harusnya jamnya, oh, ini settingan database saya sepertinya jamnya masih UTC. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi fungsi menambahkan tanggal. Nah, ini kita bisa menambahkan tanggal, misalkan tanggal sekarang ditambah 2 hari. Nah, jadinya eh, hari tanggal berapa? Nah, kita bisa menggunakan fungsi date add. Nah, seperti ini. Select date add. Nah, ini cara pakainya date add seperti ini. Ini sekarang tanggal yang mau ditambahkan tanggal berapa? Misalnya saya menggunakan tanggal 2020 bulan 12 tanggal 3. Nah, di sini ada koma.
saya kasih interval 2 hari ya, misalkan 2 hari ya, 2 day. Nah, akan saya tambahkan. Jadi dia tanggalnya bertambah, yang tadinya tanggal 3, di sini tadinya tanggal 3 jadi tanggal 5. Ini kita bisa menggunakan fungsi dateadd dari bawaan SQL. Nah, ini MariaDB yang saya gunakan. Kemudian kita juga bisa menguranginya. Misalkan saya ingin mengurangi 2 hari. Nah, kita juga bisa menggunakan dateadd ini. Nah, contohnya seperti ini. Select dateadd. Nah, ini saya keruntop, kemudian saya masukkan tanggalnya 2020 bulan 12 strip 03. Nah, kemudian interval -2 day, titik koma. Bedanya dengan yang ini tadi, ini pakai minus ya. Harusnya ini akan berkurang dari tanggal 3 jadinya harusnya tanggal 1. Kita enter. Ya, sekarang dia berubah menjadi tanggal 1. Kalau kita mau menambah 2 bulan gimana? Caranya sama. Nah, sekarang ini 1, saya menggunakan query yang sebelumnya ya. Select date add, kemudian saya masukkan tanggal, interval. Nah, ini day-nya kita ganti month seperti ini. Nah, dia akan berubah tanggalnya ditambah 2 bulan. Maaf, ditambah 1 bulan ya. Jadi tahun 2021 bulan Januari tanggal 3 Maret. Nah, kemudian nama kolomnya ini juga bisa kita rubah kan? Karena nama kolomnya masih date add. Nah, ini bisa kita aliaskan ya, as date now. Misalkan kayak gini. Ya, nama kolomnya menjadi date now ya. Nah, kemudian selain itu ada juga fungsi tanggal yang lain, date diff. Nah, date diff ini untuk mengembalikan perbedaan antara dua tanggal. Misal kita punya dua tanggal ya. Ini saya coba select date diff ya. Kemudian ini tanggal yang pertama 2020 12 strip 04. Tanggal yang kedua 2020 strip 12 tanggal 02. Nah, ini selisihnya berapa hari? Harusnya kan 2 hari. Nah, nanti dia akan keluar. Nah, ini selisihnya adalah 2 hari. Nah, ini bisa kita aliaskan SD misalkan kayak gini. Nah, selisihnya 2 hari. Nah, fungsi tanggal di MariaDB ada banyak banget ya. Selanjutnya ada fungsi date format. Nah, kita juga bisa mengambil tanggal sesuai dengan format yang kita inginkan. Misal seperti ini. Select select date format ya. Nah, parameternya ada dua. Pertama adalah tanggal. Misalnya saya gunakan tanggal 2020 bulan 12 tanggal 04. Nah, kemudian format yang ingin saya ambil apa? Misal saya ingin mengambil tahunnya aja. Nah, saya enter. Oh, maaf. Saya ingin mengambil tahunnya aja. Formatnya seperti ini. Oh, salah. Sebentar. Oh, Y-nya harusnya besar ini. Sebentar. Select date format. Nah, ini kita lewati dulu ya. Mungkin ada kesalahan di saya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang lain lagi yaitu fungsi day. Misal nih fungsi day. Ada fungsi day untuk mengembalikan hari pada tanggal yang ditentukan. Misalkan select day. Nah, kayak gini. Saya ingin tahu day dari tanggal ini 2020 bulan 12
strip 04, kemudian nah saya enter, ini D-nya D4. Oke, dia mengembalikan hari pada tanggal itu. Nah, misal select D ini tanggalnya 31, dia mengembalikan tanggal 31. Nah, ada juga fungsi mon ya, select mon, misalkan kayak gini. Nah, 2020 bulan 12 tanggal 04, kemudian saya enter, dia mengembalikan nama bulannya, tanggal, maaf, angka bulannya ya. Kalau ini angka bulannya saya ganti 11, dia akan mengembalikan 11. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya year. Nah, ada fungsi year juga. Nah, misalkan kita bisa mengambil hanya bulannya, tahunnya aja ya. Ini tahun 2020 bulan 12 tanggal 04. Nah, year-nya adalah 2020. Kalau year-nya nih tahunnya saya ganti 2021, dia mengembalikan 2021. Nah, fungsi-fungsi tanggal ini masih ada beberapa lagi yang lain. Nah, kita bisa lihat pada situsnya di MariaDB ya, MariaDB date. Nah, seperti ini. Nah, di sini MariaDB ada banyak contoh-contoh fungsi date-nya. Nah, ini ada banyak fungsi date, bisa kita lihat di situs MariaDB-nya. Oke. Nah, misalkan MariaDB date, oke, date time function. Nah, ini juga ada banyak. Nah, ini masih banyak beberapa fungsi yang belum saya coba. Tadi ada fungsi yang saya coba belum bisa, mungkin saya salah ketik ya. Ini yang date format. Nah, di sini juga udah ada panduannya sangat lengkap. Nah, date format seperti ini. Di sini juga ada contoh-contohnya. Nah, date format caranya seperti ini. Ini kita juga bisa coba. Nah, saya copy. Nah, saya masukkan di sini. Nah, select date format 2009 bulan 10 tanggal 4 jam sekian dengan format W, kemudian ada M, kemudian ada Y. W ini hari ya. Di sini juga ada penjelasannya. Apa itu W? Oh, weekday name. Nah, di sini ada keterangannya persen W, full weekday name in current local. Nah, kemudian ada juga ini tadi ada simbol persen M. Persen M berarti di sini dia full month name in current local. Nah, kemudian ada persen Y, huruf besar Y-nya. Nih, year with 4 digit ya. Nah, dan saya enter. Keluar seperti ini. Sunday Oktober 2009. Nah, kita bisa menggunakan uh, date format dengan opsi seperti ini. Kita bisa atur formatnya. Karena setiap negara pun juga memiliki format yang berbeda-beda. Di Indonesia dan di Barat juga format tanggalnya beda ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga ini dapat membantu. Untuk fungsi tanggal yang lain silahkan kunjungi ke MariaDB, situs resminya, atau SQL yang lain seperti Oracle. Itu juga ada dokumentasinya, atau MySQL juga ada dokumentasinya. Oke, semoga video ini dapat membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.